Shalom semuanya, semua baik-baik. Saudara bersyukur ada di rumah Tuhan pada hari ini. Amin, katakan kiri kanan, Tuhan memberkati engkau hari ini. Oke, sebelum saudara kita memberikan firman Tuhan, sekali lagi lihat ke belakang atau ke depan, kasih senyum satu sama lain. Haleluya. Selamat bergabung bagi teman-teman yang menyimak melalui online. Mungkin satu dan lain hal saudara tidak libur hari ini, juga mungkin saudara yang ada dimanapun selain di Hong Kong, kami menyambut saudara untuk beribadah bersama kami pada saat ini. Haleluya, 2 minggu kita tidak bertemu di tempat ini, saudara kangen semuanya? Haleluya, haleluya, amin. Sesuatu yang berbeda kalau kita boleh berkumpul bersama, betul? Beribadah bersama ya, tetapi jangan kita, online saya nggak mau, ya. Bukan tergantung medianya, tetapi tergantung hatinya, amin. Dimanapun saudara berada, ketika saudara percaya Tuhan ada, dan Tuhan akan memberkati saudara, amin. Haleluya, saudara, hari ini adalah minggu kabar baik. Saudara ingin mendapatkan kabar baik apa kabar buruk? Baik ya, haleluya, pasti kabar baik. Di rumah Tuhan selalu ada kabar baik, selalu ada pemulihan, restorasi dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Kita lihat tadi kesaksian Eliana, Tuhan mampu melakukan sesuatu yang bagi manusia susah, betul? Itu kabar baik. Dan dia boleh kasih kesaksian minggu pada bulan lalu ketika ada minggu kabar baik dia disembuhkan. Amin. Datang di hadirat Tuhan dengan ekspektasi, dengan pengharapan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Ya, kita datang ini menyembah Tuhan, kita datang ini menyenangkan hati Tuhan. Tetapi terlebih dari segalanya kita tahu Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita ingin memberikan sesuatu kepada saudara dan saya anak-anaknya. Betul? Datang ke gereja, ke hadirat Tuhan. Saudara di rumah sekalipun masuk dalam hadirat Tuhan dengan ekspektasi Tuhan Allah kita, Allah yang murah hati. Amin. Yesus pada waktu pelayanan dunianya, dia melayani dimanapun dia berada, dia menyembuhkan, dia melepaskan orang dari ikatan iblis dan segala sakit penyakit disembuhkan ketika semua orang beriman. Betul? Siapa memiliki iman di sini? Amin. Kita semua memiliki iman karena iman saudara ada di tempat ini. Betul saudara? Karena iman saudara diselamatkan. Hari ini saudara, saya ingin berbicara tentang karunia keselamatan. Oke. Saudara, ketika kita bangun pagi, kita bertanya kepada diri sendiri, betul? Hari ini saya pakai baju apa ya? Nanya nggak? Atau saudara langsung aja ambil, mata masih tutup ambil. Saudara pasti nanya, baju apa ya? Sepatu yang mana ya? Mungkin saudara punya sepatu lebih dari 10. Mimo, pilih yang mana gitu kan? Selalu dalam kehidupan kita ada pertanyaan. Saudara, pertanyaan itu buat apa saudara dalam kehidupan kita? Untuk kita belajar dalam kehidupan kita, untuk kita lebih baik, betul? Kalau orang tidak pernah, dulu sekolah saudara, siapa yang suka duduk di belakang, nggak pernah nanya, nggak pernah angkat tangan. Indonesia ada pepatah apa? Malu bertanya, sesat di jalan, ya. Saudara kalau di Hong Kong, saudara bisa sesat di jalan. Kalau saudara sesat di jalan, saudara kalau malu bertanya, ya sesat situ sampai tengah malam, ya kan? Kita harus bertanya, pertanyaan membuat hidup kita akan lebih baik lagi, betul? Nah, pertanyaan dalam hidup kita, mungkin ada sesuatu ketika saudara bertanya kepada seseorang ya. Ada pertanyaan susah, ada pertanyaan gampang, ada yang saudara tidak peduli dengan pertanyaan, ya kan? Mungkin saudara pernah bertanya sesuatu kepada keluarga, kepada teman, ya. Kamu percaya nggak kepada Tuhan Yesus, ya kan? Bertanya kan? Kamu ingin diselamatkan nggak ya? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa kan? Mungkin orang itu mengatakan, oh itu mungkin buat kamu, itu bukan buat saya. Dia cuek saja, tidak mau menjawab. Ya, tidak enggak. Kalau bertanya, kamu suka pakai baju pink enggak? Langsung saudara jawab, oh saya enggak suka. Kalau KCM langsung, oh saya suka sekali.
Ya kan? Itu pertanyaan yang gampang dan bisa kita jawab enggak. Ya, saya nggak mau ikut. Saya nggak mau makan ini, nggak suka, ya kan? Tetapi dalam kehidupan kita ada pertanyaan yang tidak bisa tidak saudara jawab. Pertanyaan yang tidak bisa saudara cuekin. Pertanyaan tentang kehidupan saudara sesudah ini. Ya kan? Ketika saya bertanya, sesudah ini saudara kemana? Sesudah di dunia ini saudara hidup, terus kemana? Ke surga? Yakin? Ya. Mungkin dalam kehidupan kita dulu kita pernah didesak keluarga kita, ayo percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan mendapatkan keselamatan. Mungkin saudara berkata, oh itu bukan pertanyaan buat saya nggak perlu pertanyaan itu buat ibu, buat bapak, buat saudara. Ya kan? Sekarang saudara, itu adalah pertanyaan untuk kita semuanya dan pertanyaan bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan untuk kita jawab. Amin. Sama halnya seperti ini, ketika saudara di dalam satu gedung gitu ya, tiba-tiba gedung itu kebakaran. Ya kan? Semua orang lari ke pintu exit, darurat. Terus ada orang katanya, kamu mau selamat, mau lari ke situ enggak? Enggak mau, itu kan buat kamu, bukan buat saya. Ya kan? Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Tidak bisa kita bilang enggak mau, bukan urusan saya. Itu buat kamu, itu bukan buat saya. Pertanyaan tentang kehidupan kekal adalah pertanyaan yang harus dihadapi, harus dicari, dan harus dijawab bagi setiap orang. Dan sangat-sangat penting sekali. Saudara, kekekalan bukan suatu yang dapat kita hindari. Amin? Mungkin ada sebagian saudara mungkin sebelumnya atau saudara yang belum percaya akan kehidupan. Saya bertanya, benar nggak ya sesudah hidup di dunia ini ada kehidupan lagi? Ya kan? Saudara pernah kehidupan yang sana nanti? Belum pernah kan? Jadi mungkin saudara pernah bertanya dalam kehidupan saudara, mungkin nggak kehidupan sekarang ini yang zaman internet ini, wah ya kan? Ada nggak kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini ya? Mungkin banyak orang bertanya, mungkin saudara tidak bertanya. Banyak orang bertanya saudara. Dan ada satu stasiun televisi BBC namanya dari Inggris, ada satu artikel, mereka menyelidiki, terutama orang-orang mengalami pengalaman yang mendekati kematian. Ya, mereka meneliti orang-orang di rumah sakit yang mendekati kematian dan mereka mengalami seperti mati suri gitu ya. Dan memang ada sesuatu di sana setelah kehidupan jasmani ini. Saudara, kita semua percaya ada kehidupan sesudah ini, betul? Sekarang pertanyaan berikutnya, kehidupan apa yang saudara akan alami sesudah kehidupan di dunia ini? Sana ada kehidupan, tetapi ada dua cabang. Hidup yang kekal atau dua-duanya hidup kekal. Hidup kekal bersama Tuhan atau hidup kekal bersama iblis di neraka. Tetap masih ada pilihan. Tetapi ingin saya katakan hari ini, kekekalan bukan sesuatu yang dapat saudara hindari, tidak ada jalan tengah, dan setiap orang akan dan pasti menghadapinya. Pilihan harus diambil dan resiko akan ditanggung kita masing-masing. Betul? Nah sekarang, pilihan itu harus diambil hari ini ketika kita di dunia ini. Bukan pilihan, oh nanti saya ketika saya sudah mati, nanti saya baru milih ya. Ada yang mau pilih begitu? Pilihan harus diambil hari ini, bukan setelah saudara mati meninggalkan dunia ini. Pilihan harus diambil pada saudara hidup di dunia ini, bukan di dunia akhirat nanti. Karena di sana saudara sudah tidak ada pilihan lagi dan sudah tidak bisa memilih lagi. Amin. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Haleluya saudara. Firman Tuhan ini menjelaskan ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Saudara, kehidupan bersama Tuhan atau kehidupan di neraka, saudara. Oke. Saya bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu
Kita ada jaminan kehidupan kekal. Amin. Bagi saudara yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus, bagi saudara yang tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, saudara, hari ini saya sudah katakan, saudara harus memilih. Pilihan harus sekarang, tidak bisa besok, karena kita tidak tahu hari esok. Betul? Ada manusia yang tahu hari esok, kita hanya punya pilihan hari ini. Kita tidak tahu hari esok. Pandemi datang, semua orang kaget, semua orang panik, semua orang mikir. Kalau saya dipanggil Tuhan gara-gara pandemi ini, saya ke surga atau ke neraka? Hari ini kita bisa pilih. Besok kita bisa pilih sesuatu yang kita, besok saya mau makan apa, besok saya mau masak apa gitu kan. Tetapi besok saudara-saudara sudah tidak bisa memilih kemana saudara pergi setelah kehidupan ini. Hari ini, saat ini, di dunia ini saudara pilih. Amin saudara. Amin. Oke, mungkin saudara bertanya, mengapa saya harus memikirkan dan mengambil keputusan sekarang? Saya ingin katakan, karena kita semua berdosa. Oke, itu alasan pertama. Kita semua berdosa di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, karena gara-gara Adam dan Hawa, saya nggak mau ngomong Adam saja, nanti Hawanya. Jadi dua-duanya, gara-gara mereka, ciptaan yang pertama, kita semua mati rohani. Ya, kita mati rohani. Oke? Dan kehidupan jiwa kita adalah jiwa yang berdosa, saudara. Itu kita semua mati dan kita semua berdosa. Firman Tuhan mengatakan kita semua berdosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Amin. Di dalam Bilangan 14 ayat 18 mengatakan Tuhan itu berpanjangan sabar, kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Amin. Kita berdosa, Tuhan mengampuni kita. Amin. Kalau kita percaya kepada jalannya Tuhan. Nah, mengapa kita harus mengambil keputusan hari ini dan kita tidak bisa katakan, oh ini urusan kamu bukan urusan saya, ini urusan kamu karena kamu orang Kristen. Tidak saudara, bagi saudara yang suam-suam kuku yang belum percaya kepada Tuhan Yesus 100%, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali. Alasan pertama, kita semua orang berdosa. Dan yang kedua, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Amin saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kisah para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Saudara mau sekaya apapun, ya. Saudara punya yayasan amal, memberikan amal bagi banyak orang. Saudara sepintar apapun, tetap saudara kita tidak bisa menyelamatkan kita sendiri. Amin. Tidak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kembali kepada pertanyaan yang harus kita ambil. Apakah kita mau menghadapi kekekalan dalam kematian atau kekekalan dalam hidup bersama dengan Tuhan? Saudara, kita manusia rentan, betul? Kita tidak mungkin dan tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara pernah berusaha menyelamatkan diri sendiri? Ada kepercayaan melakukan kebaikan supaya hidup berikutnya lebih baik lagi, reinkarnasi, ya kan? Biasanya kelihatan memang mereka lebih baik daripada orang Kristen. Karena mereka berusaha melakukan kebaikan demi kebaikan, karena mereka ingin mendapatkan kehidupan reinkarnasi yang lebih baik lagi. Ya kan? Mungkin mereka pikir dulu mereka tidak baik, sekarang lebih baik lagi. Sesudah itu bagaimana? Lebih baik lagi, tidak pernah selesai saudara. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Saya katakan pandemi membuat manusia rentan, manusia tidak berdaya. Saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara orang percaya atau bukan, kita memikirkan kehidupan setelah ini. Amin. Mau kemana kita berada, mau kemana
kita semua orang berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sekarang kita hanya berhadapan dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Saudara tahu bahwa Allah itu baik? Nah, ketika saudara katakan amin, seharusnya saudara takut. Kenapa saudara? Ketika saudara Allah baik, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak baik. Masuk akal? Ketika kita mengatakan Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang baik, kita harus gentar dan takut. Karena itu menjadikan kita orang yang tidak baik karena kita berdosa semuanya. Amin saudara. Haleluya. Nah sekarang bagaimana? Allah yang adil, Allah yang kudus. Allah yang adil untuk dia menerima orang berdosa kepada dia, akan membuat Allah itu tidak adil lagi saudara. Allah yang kudus ketika dia mengambil seseorang, mendekat kepada dia, dia menjadi Allah yang tidak kudus lagi. Untuk menjadikan Allah itu tetap Allah yang adil, Allah yang kudus, untuk menerima saudara, menerima setiap orang berdosa, harus ada caranya bagaimana, yaitu salib Tuhan. Amin. Yaitu salib Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena dosa kita. Tuhan mengirimkan penyelamat buat kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menyediakan jalan. Ketika firman Tuhan bagian lain mengatakan, ketika kita tidak tahu kita berdosa, mau kemana, Tuhan mengampuni kita, dia mengirimkan obat buat kita, supaya kita terlepas dari dosa kita. Dia mengirimkan jalan keluar, dia ingin menghidupkan roh kita kembali, yaitu mengirimkan anaknya yang tunggal bagi dunia ini. Bukan bagi orang Kristen, bagi dunia ini. Amin. Ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk apa? Menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Yesus datang, ingat. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan manusia ciptaannya yang dikasihinya. Amin saudara. Ayat 18 sekali lagi mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, Allah pencipta langit dan bumi yang adil, yang kudus itu akan tetap adil dan kudus ketika dia menerima saudara dan saya yang berdosa ini. Karena darah Tuhan Yesus, karena salib Tuhan. Amin, sudah menyucikan kita. Amin. Ketika saudara mengatakan, oh ya salib Tuhan menyucikan, Allah itu baik, Allah itu ingin menyelamatkan. Pertanyaan berikutnya, saudara mungkin bertanya saat ini, mengapa di dunia masih banyak dosa? Ya kan? Mengapa dunia makin lama makin banyak orang berdosa? Katanya darah Tuhan Yesus menyucikan, katanya darah Tuhan Yesus bisa menyelamatkan. Mengapa di dunia orang berdosa bertambah-tambah? Ada seorang bertanya ini kepada evangelis Reinhard Bonnke. Dan Reinhard Bonnke mengatakan, orang ateis mengatakan, mungkin kita suka berpikir ya, oh tuh dalam biasanya Pak, dalam pokok-pokok doa gitu ya, kita memikirkan kok tambah kacau gitu ya. Tambah orang melakukan banyak kejahatan, orang bahkan kejahatan lebih hebat lagi daripada 20 tahun yang lalu, betul? Makin orang berdosa. Sedangkan hari ini firman Tuhan selalu mengatakan darah Tuhan Yesus menyucikan, mengampuni dosa. Mengapa? Saudara, kalau di rumah mandi pakai sabun enggak? Pakai ya. Supaya apa saudara? Supaya bersih, betul. Betul, supaya bersih. Saudara, misalnya ini sabun gitu ya. Sabun, oke? Sabun buat apa? Mandi supaya saudara bersih. Oke. Sabun ya. Sabun ada di sini. Kalau saya belum mandi, saya berdiri di sini, saya bersih enggak saudara? Enggak mungkin kan? Sabunnya ada di sini, saya dekat-dekat sabun, keciuman wanginya. Kelihatan barangnya. Wanginya enak. Apakah saya menjadi bersih sesudah saya dekat-dekat sabun?
Tidak, saudara bekerja di pabrik sabun pun tidak membuat saudara menjadi bersih kalau saudara tidak mengambil sabun itu, mandi dan pakai sabun itu. Amin, saudara. Demikian dengan darah Tuhan Yesus. Kita tahu, kita percaya, kita sebarkan, kita kabar baikkan darah Tuhan Yesus. Sampai orang itu mengambil darah Tuhan Yesus, menerima darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus akan membersihkan mereka. Amin. Sampai ketika mereka menerima, memakai darah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Dan darah itu akan menyucikan segenap dosa-dosa mereka. Amin. Saudara, dunia sudah tahu Tuhan Yesus. Dunia tahu informasi tentang darah Tuhan Yesus. Tetapi langkah berikutnya adalah mereka harus sampai dapat menerima supaya darah Tuhan Yesus membersihkan mereka. Amin, saudara. Kembali ke pertanyaan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Sesudah kekekalan ini, saudara kemana? Hanya ada dua cabang, saudara. Yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus atau kehidupan kekal di neraka. Kehidupan kekal di neraka adalah kematian kedua dan selama-lamanya. Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada option. Saudara mungkin bekerja baik di neraka, kalau ada ya. Saudara bekerja baik, berusaha jujur di neraka gitu ya. Beramal di neraka, kalau ada, saudara bayangkan. Pakai konsep pemikiran dunia. Saudara berbuat baik pokoknya di neraka gitu kalau ada kesempatan. Saudara tidak akan lagi membuat saudara punya pilihan untuk naik ke surga. Tidak ada lagi saudara. Keputusan hari ini di dunia ini. Bukan di sana nanti, bukan di dunia akhirat. Amin. Saudara harus mengerti itu. Bagi saudara yang belum percaya, belum mengambil keputusan. Saudara harus tahu benar ya. Saudara ke gereja sekalipun, orang ke gereja sekalipun belum tentu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Okay? Bagaimana taunya Pak Hari? Saya tidak tahu. Keselamatan saya tidak tahu. Hanya saudara sendiri yang tahu keselamatan itu ada apa enggak. Betul? Hanya saudara sendiri, hati saudara, roh saudara benar-benar menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau bukan. Dan hanya Tuhan yang tahu. Hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada kita, jangan sampai kita telat. Sudah sampai di sana, kita sudah tidak punya pilihan lagi. Saudara tidak bisa berkata ini buat kamu, ini bukan buat saya. Ketika saudara tidak menjawab sekalipun saat ini, saudara tahu kematian kekal menunggu orang tersebut. Amin. Saudara, pilihan harus kita ambil hari ini. Bagi saudara yang belum memilih Tuhan Yesus, saya hanya menjabarkan bahwa ada kehidupan di sana, kekekalan ada di sana, kekekalan dalam kematian atau kekekalan dalam kehidupan. Hanya darah Tuhan Yesus akan menghantar kita, hanya Juru Selamat Tuhan Yesus oleh karena salibnya akan memberikan kita kehidupan kekekalan, bukan kematian kekekalan. Amin. Saudara, bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh inilah saatnya saudara mengambil keputusan dan keputusan hanya di tangan saudara. Saudara tidak bisa mikir-mikir, saudara tidak bisa bertanya-tanya lagi. Itu keputusan pribadi. Amin. Orang tua kita mungkin Kristen, ya saya juga ke Kristen, saya sekolah minggu dari pagi. Dari kecil, saya mengajar sekolah minggu, saya pelayanan, tapi keselamatan saudara yakin apa enggak? Amin, saudara. Waktu ke waktu saya bertanya kepada diri sendiri. Karena kita masih melakukan kesalahan, karena kita masih ada kedagingan. Ketika kita melakukan kesalahan, kadang-kadang kita bertanya, saya sudah diselamatkan ya, kenapa saya masih melakukan kesalahan? Ya kan? Mungkin saya melakukan dosa. Dari waktu ke waktu saya masih bertanya, saudara. Bukan saya tidak yakin karena iman saya, tetapi ingin meyakinkan bahwa saya punya jaminan kehidupan kekal di sana. Saya percaya, Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saya. Roh Kudus ada dalam kehidupan saya, mengiring saya. Saudara tahu ketika saudara menerima Tuhan Yesus, kehidupan kekal saudara sudah berlangsung di muka bumi ini. Bukan ketika saudara di sana, kehidupan kekal sebagai anak Allah sudah dimulai menurut firman Tuhan ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan Roh Kudus dimeteraikan
sebagai pengiring saudara sampai kedatangan Tuhan kedua kali penjemputan bagi kita semuanya. Sebagai mempelai-mempelai Tuhan. Amin. Pertanyaan hari ini kembali. Apakah saudara-saudara memutuskan? Semuanya diperhadapkan dengan pertanyaan itu. Amin. Ingat, hanya darah Tuhan Yesus yang mampu menguduskan kita. Hanya darah Tuhan Yesus. Kita semua berdosa. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Amin, saudara. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus oleh darahnya membangkitkan saudara kembali kehidupan roh saudara. Kita mati roh saudara sebelumnya. Darah Tuhan Yesus, keselamatan itu membangkitkan roh kita kembali. Makanya kita disebut ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru. Roh kita dihidupkan kembali. Kita menjadi ras baru. Anak-anak kerajaan Allah. Kita punya identitas sebagai anak kerajaan Allah. Amin. Hari ini adalah hari kabar baik saudara. Hari kabar baik adalah firman Tuhan memberikan kebaikan bagi kita. Dia tetap Allah yang baik. Pertanyaan kembali kepada saudara. Saudara, ketika saudara ke McDonald tidak membuat saudara menjadi Big Mac, ketika saudara masuk dalam ke gereja tidak membuat saudara menjadi orang percaya yang tulus, betul? Hati saudara, roh saudara, apakah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Kalau saudara tidak yakin, saudara harus hari ini mengambil keputusan. Tuhan Yesus masih membuka tangannya. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan kehidupan dan hidup. Dia adalah jalan satu-satunya sebagai jembatan bagi orang berdosa oleh darahnya menjembatani kita kepada Tuhan. Dia adalah keselamatan buat kita. Dan dia akan memberikan hidup. Tidak hanya nanti tetapi mulai hidup di muka bumi ini sampai pada kekekalan. Amin. Haleluya. Saya ingin ajak saudara merenung pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya.